Pandemi Corona akibatkan kepala negara dan rakyat menjadi kalang kabut dan bimbang dibuatnya. Lockdown atau tidak? Kita tahu bahwa konsekuensi dari lockdown menyebabkan aktivitas ekonomi real terhenti. Memang kita disarankan bekerja dari rumah, tapi ekonomi real pasti tidak bergerak. Padahal sistem ekonomi real inilah yang menopang hajat hidup rakyat. China yang lebih dulu melakukan lockdown wilayah sangat berdampak besar pada sektor ekonominya. Pasar modal China saja kehilangan 6.112 triliun dalam sekejap. Lebih dari 300 perusahaan China mencari pinjaman hingga 113 triliun rupiah untuk mengatasi kelumpuhan karena karantina. Banyak negara sangat bergantung kepada China. Akibatnya begitu ekonomi China dihantam krisis, otomatis negara lain akan mengalami nasib yang sama, bahkan lebih buruk lagi nasibnya dari China. Di Indonesia, tanda-tanda krisis itu sudah mulai tampak. Nilai rupiah terpuruk. Senin 23 Maret kemarin menembus angka Rp17.000 per dolar Amerika. Terpuruk sejak 22 tahun terakhir dan menjadi mata uang yang mengalami pelemahan terdalam di Asia. Bagaimana jika terjadi lockdown di Indonesia? Ini tentu akan menghentikan aktivitas ekonomi real. Ekonomi akan ambruk. Konsekuensinya, Indonesia mesti didoping dengan utang ratusan bahkan ribuan triliun rupiah. Dan kita tahu bahwa skema itu telah dipersiapkan oleh IMF. IMF menyatakan siap beri pinjaman 15.000 triliun bagi negara-negara yang terdampak virus corona. IMF bersama Bank Dunia siap mengambil alih perekonomian. Ini konsekuensi karena Indonesia berada dalam orbit sistem ekonomi kapitalis global. Kita tahu krisis demi krisis terjadi karena sistem ekonomi kapitalis itu bersandar pada pilar yang sangat rapuh. Uang kertas yang bersandar pada dolar, sistem utang ribawi, dan investasi pasar modal. Seolah-olah ekonomi tumbuh, padahal sebenarnya di dalam kosong. Tidak berisi sehingga sangat rentan untuk meledak. Ekonomi kapitalis hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi palsu dan rawan terkena krisis. Hanya dengan sentilan wabah corona, ekonomi akan ambruk. Sungguh sangat tidak mandiri negara ini. Lockdown akibat corona tentu akan memicu reses. Perusahaan-perusahaan akan gagal bayar karena tidak ada aktivitas ekonomi. Gelombang PHK akan terjadi dan ramai-ramai berutang pada bank. Negara pun akan gagal bayar utang dan akan menambah utang untuk selamatkan ekonomi. Ini akibat Indonesia tidak memiliki cadangan dana untuk selamatkan ekonomi. Masihkah kita berharap pada sistem ekonomi kapitalis yang rapuh ini? Maka jalan satu-satunya terhindar dari krisis demi krisis adalah meninggalkan sistem ekonomi kapitalis dan menerapkan sistem ekonomi real yang diterapkan Islam di masa kejayaannya.